Sungai-sungai besar dan panjang telah lama menjadi titik awal berkembangnya peradaban di Kalimantan Barat. Aliran sungai menjadi anugerah alam yang bersinggungan dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Penggalan kisah dari kerajaan di masa lalu, kesenian hingga keragaman etnis, hingga kini hidup sebagai warisan dari negeri seribu sungai. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia. In association with Pontianak, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat, merupakan kota yang dibelah oleh dua aliran sungai yang membaginya menjadi tiga daratan terpisah. Dengan luas wilayah mencapai 107 km persegi, kota ini juga dialiri sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas. Sejak lama, aliran sungai menjadi pusat bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Pontianak. Sejak dulu sampai sekarang, Kapuas itu adalah urat nadi kehidupan Pontianak. Denyut nadi masyarakat Pontianak itu ada di Sungai Kapuas. Belakangan ini aja ya kita melihat kota ini sudah semakin modern dengan urbannya begitu. Kalau di masa yang lampau, Pontianak itu adalah kota air. Kota yang selalu ketergantungan kepada sungai, kepada anak sungai. Di Pontianak anak sungai itu namanya parit. Pesatnya laju pertumbuhan kota Pontianak membuat sungai memiliki banyak fungsi lain bagi 665.000 jiwa penduduknya. Kota ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki kota lain di Indonesia. Pontianak merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang tepat dilalui garis 0 derajat bumi atau garis khatulistiwa. Titik perlintasan garis khatulistiwa di kota ini ditandai dengan sebuah tugu yang telah dibangun sejak 1928 silam. Tugu ini dibangun pemerintah kolonial Belanda untuk menentukan tonggak garis ekuator yang menjadi batas dari belahan bumi bagian utara dan selatan. Tugu Khatulistiwa pertama berupa 4 tiang panjang yang dibuat dari kayu ulin setinggi 3 hingga 4 meter, serta 2 buah lingkaran yang menandakan arah mata angin. Keberadaan Tugu Khatulistiwa memiliki peran penting untuk kebutuhan penelitian garis ekuator di dunia. Selain Sungai Kapuas, kehidupan sosial di Pontianak dulu juga banyak dipengaruhi dengan kehadiran Kesultanan Pontianak. Hadirnya kesultanan ini juga menjadi titik awal berdirinya kota yang dibelah oleh Sungai Kapuas ini. Pada tahun 1771, seorang pemuda keturunan Arab Hadramaut dari kerajaan Mempawah, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, mendirikan permukiman di sekitar Muara Simpang 3, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landang. Saat ini, wilayah itu dikenal sebagai Kampung Beting. Sejarah mencatat ada beberapa versi asal-usul penamaan kota Pontianak. Kota yang dinamakan kota Pontianak sekarang, dulu namanya Verkentival. Verkentival itu kota tanah 1000. Ke timur, ke barat 1000, ke barat, ke utara 1000, ke utara, ke selatan 1000, selatan ke sebaliknya lagi 1000. Jadi 4 kali 1000 meter persegi. Jadi kota tanah 1000. Tujuh tahun setelah berhasil membangun permukiman, Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian diangkat menjadi Sultan pertama dari Kesultanan Pontianak. Pusat pemerintahan kerajaan saat itu ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak atau yang sekarang dikenal sebagai Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Dibangun pada tahun 1771 hingga 1778. Jejak peninggalan Kesultanan Pontianak hingga kini masih terjaga, nampak dari bangunan Istana Kadriah yang terletak di Kecamatan Pontianak Timur. Kesultanan Pontianak adalah satu dari 2 kerajaan di Kalimantan Barat yang memiliki gelar kesultanan.
itu kerajaan yang paling banyak seluruh Indonesia itu di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini ada 21 kerajaan. Cuman yang baru disahkan, dinobatkan itu ada 10 kerajaan di Kalbar ini. Nah, ya. Itu kan syaratnya harus memiliki istana. Kalau istananya tidak ada, harus dibangun kembali, baru bisa kita nobatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar kesultanan di Kalbar ini hanya 2, Pontianak dan Sambas. Kalau kerajaan yang lain itu Panembahan. Sejak berdiri, sudah ada 8 sultan yang memimpin Kesultanan Pontianak. Pasca Perang Kemerdekaan, keberadaan sultan memiliki peran penting sebagai penyambung jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perjalanannya, wilayah kerajaan yang ada di 2 kampung, yakni Kampung Beting dan Tambelan Sampit, berkembang dan dipenuhi dengan permukiman penduduk. Untuk menjaga kawasan yang memiliki nilai sejarah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melakukan penataan 2 kawasan kumuh di wilayah Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Penataan berdasarkan 4 aspek, yaitu sosial, religi dan budaya, perekonomian, serta lingkungan. Kita akan menata kawasan-kawasan kumuh di tepian sungai dan tentunya juga merubah wajah kawasan sehingga mungkin akan menjadi suatu destinasi wisata baru yang ini juga akan menonjolkan budaya lokal. Juga tentunya tadi akan mengurangi kawasan kumuh terutama di tepian Sungai Kapuas ini. Penataan kawasan kumuh di sekitar Istana Kadriah dibagi menjadi 3 pengerjaan. Pertama adalah penataan permukiman di Kampung Beting, lalu penataan permukiman di wilayah Tambelan Sampit, dan penataan serta restorasi Masjid Bersejarah Jami Pontianak. Penataan di 3 wilayah itu meliputi perbaikan akses jalan masyarakat, pembangunan jembatan penghubung di tepian sungai, pembangunan ruang terbuka hijau di sekitar masjid, dan pembuatan waterfront di bantaran sungai. Pekerjaan ini memakan waktu hingga 4 tahun dengan total anggaran mencapai 261,2 miliar rupiah. Penataan ini disambut baik oleh warga karena merasakan manfaat berupa peningkatan kualitas hidup di lingkungan mereka. Kalau sebelum ini memang kita nampaknya kumuh sekali. Nah, dengan adanya membangun ini, alhamdulillah gitu, masyarakatnya, lingkungannya juga tertata, rapi, indah, elok dipandang dari jauh. Terkadang dalam tanda kutip juga kita permasalahan sosial yang ada di masyarakat pun kita ikut bantu. Bagaimana sih kadang masyarakat dengan pihak pemerintah daerah kadang ada yang tidak nyambung, kita bantu menyambungkan. Seperti itu sih, lebih kepada ya simbol budaya lah. In association with In association with Tak hanya di Pontianak, warisan Kesultanan Islam di masa lalu juga masih bersisa di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas merupakan wilayah yang terletak di bagian pantai barat paling utara, Kalimantan Barat. Kabupaten seluas 6.395 km persegi ini juga merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terletak 91 km dari pusat kota Sambas, tepatnya di Kecamatan Sajingan Besar, Desa Aruk. Untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membangun pos lintas batas negara Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. PLBN yang diresmikan pada 2017 membantu masyarakat di beberapa desa untuk menghilangkan ketergantungan ekonomi dengan Malaysia. Kalau gesekan sebelum adanya PLBN ini memang ada. Karena apa? Karena dulu sebelum adanya PLBN ini ketergantungan kita masyarakat Subunga
dengan Malaysia secara ekonomi itu memang tinggi. Boleh dikatakan ketergantungan kita dengan pihak Malaysia itu 95%. Karena apa? Karena seluruh bahan sembako Desa Subunga ini disuplai dari sana, dari Malaysia, dari Sarawak artinya. Jadi beras, gula, kopi, garam, semuanya dari sana. Kenapa dari sana? Karena kita untuk menjangkau kota kabupaten itu jauh. Pos lintas batas negara Aruk terbagi menjadi 2 zona. Zona pertama adalah zona inti dengan luas lahan mencapai 9,1 hektar. Di zona inti terdapat bangunan utama yang merupakan pos pemeriksaan terpadu bagi masyarakat yang akan melintasi perbatasan 2 negara. Sementara zona 2 merupakan zona penunjang berisikan asrama pegawai, rest area, kawasan pasar dan kuliner, serta rumah ibadah yang dibangun di atas lahan seluas 3 hektar. Pengerjaan seluruh zona PLBN Aruk dilakukan selama 3 tahun dengan anggaran mencapai 341 miliar rupiah. Tentu akan memudahkan masyarakat untuk pelayanan pos lintas batas dan juga untuk melakukan transaksi perdagangan, karena di sana kita juga akan mengembangkan bagaimana ekspor impor nantinya di kawasan perbatasan Aruk tersebut dan juga Sambas sekitarnya. Juga sedang itu di zona penunjang juga akan disiapkan area komersil untuk mendukung keberlanjutan usaha-usaha mikro kecil bagi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Untuk menunjang kawasan permukiman di perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia juga melakukan revitalisasi sebuah komplek perumahan yang dibangun pada tahun 2012. Revitalisasi dilakukan terhadap 40 unit rumah di Desa Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, petugas TNI Polri, serta petugas PLBN yang bekerja di wilayah perbatasan. Proyek revitalisasi mencakup perbaikan fasilitas rumah, instalasi listrik mandiri, instalasi air bersih dan kotor, pembuatan saluran drainase, serta pembangunan jalan lingkungan. Proyek dilaksanakan pada 2019 dengan anggaran mencapai 1,7 miliar rupiah. Sangat-sangat tentu adanya, sangat ada lah. Karena sebelumnya kan jalan ini tidak ada nih. Dengan becek-beceknya kemarin di sana sini kan, dengan kondisi dengan jalan hancur lah, boleh katakan hancur. Terus sekarang udah agak nyaman. Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sangat erat kaitannya dengan keberadaan kerajaan tertua di wilayah ini. Kesultanan Sambas merupakan kerajaan dengan corak Melayu yang khas. Kesultanan ini terbentuk saat pengaruh Islam mulai masuk ke kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Kalimantan Barat sekitar 1600-an. Raden Sulaiman adalah orang yang mendirikan Kesultanan Islam Sambas di abad ke-16 tersebut. Begitu Sambas berdiri, Sambas memiliki kekhasan yang khusus. Dalam perjalanan panjang sejak tahun 1650 sekian sampai tahun 1956, jadi sekitar beberapa abad itu, terbentuklah Kabupaten Sambas. Nah, lahirnya Kabupaten Sambas yang awal mulanya ibu kotanya di Singkawang. Jejak peninggalan Kesultanan Sambas di masa lalu nampak dari bangunan istana yang dikenal sebagai Istana Al-Wazi Kubilah. Istana ini dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin pada 1933 hingga 1935. Komplek istana ini terdiri dari bangunan utama, alun-alun, dan Masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Seluruh bangunan memiliki corak kuning khas Melayu. Pengaruhnya zaman Sultan Safiuddin II. Nah, yang termasuk ya dianggap orang lah keramat lah. Beliau inilah yang dianggap sebagai bapak pembaharuan tempo dulu di Kerajaan Sambas. Di samping bangunan utama, terdapat sebuah bangunan kecil yang menyimpan berbagai benda pusaka milik Kerajaan Sambas. Salah satu pusakanya adalah 7 buah meriam kecil
yang konon merupakan pemberian Ratu Sepudak saat Kesultanan Sambas mulai berhasil mendirikan wilayahnya. Seiring perkembangan zaman, keluarga Kesultanan Sambas kini berperan untuk melestarikan adat istiadat dan budaya dari Kesultanan Sambas di tatanan masyarakat setempat. Kita menjadi simbol budaya. Untuk adat istiadat, kita di Kesultanan lebih dituakan, kemudian terkadang dalam tanda kutip juga kita permasalahan sosial yang ada di masyarakat pun kita ikut bantu. Bagaimana sih kadang masyarakat dengan pihak pemerintah daerah kadang ada yang tidak nyambung, kita bantu menyambungkan. Seperti itu sih, lebih kepada ya simbol budaya lah. Jejak peninggalan Kesultanan Sambas lainnya juga bisa dilihat dari kerajinan tangan tenun songket khas Sambas. Di masa lalu, kain tenun songket berfungsi sebagai hantaran dalam setiap tradisi Melayu yang ada di lingkungan kerajaan. Dalam perkembangannya, tenun songket Sambas kini telah menjadi sebuah industri kerajinan tradisional yang dikenal hingga mancanegara. Kain tenun khas Sambas dijual dengan harga beragam yang mencapai jutaan rupiah. Tenun khas Sambas memiliki perbedaan dengan jenis tenun lain yang ada di Indonesia. Yang menjadikan ciri khas, benar-benar ciri khas itu ada di pinggirnya itu ada kain, ada warna putih pertama. Kedua, motifnya itu setiap kain boleh dikatakan hampir rata-rata itu memiliki motif bunga mawar. Pusat pembuatan tenun songket berada di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas. 70% dari total 800 kepala keluarga di desa ini melakukan produksi tenun songket. Rata-rata pembuat tenun songket di Desa Sumber Harapan merupakan wanita. Pembuatan masih dilakukan dengan menggunakan alat tradisional. Tidak mudah untuk membuat tenun songket. Pengerjaan bisa memakan waktu sampai sebulan tergantung dari corak motif yang dipesan. Ini tarik, Nek. Langsung aja. Nah, oh gitu. Sebulan Susah. kalau masukkan lagi jangan, tidak boleh dipindah Oh iya. lagi. Gitu. Ini bikin gini kalau satu kain rata-rata berapa lama, Nek? Kalau gini aja seminggu bisa. Seminggu bisa. Tidak ada motif. Tidak ada motif. Kalau pakai motif? Motif lama. Satu bulan bisa ya? Iya. Iya. Ternyata nggak gampang menggunakan alat penenun ini ya, Nek, songket ini. Rata-rata para penenun ini bisa menghabiskan waktu 1 bulan dengan motif. Kalau saya dari tadi nyoba mungkin bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Kesabaran adalah kunci untuk membuat kain tenun yang sempurna. Bagi para pengrajin, tidak ada proses yang mudah dalam membuat tenun songket secara tradisional. In association with In association with Perkembangan sosial di Kalimantan Barat tidak lepas dari keberadaan 3 etnis utama. Etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa merupakan etnis yang penyebarannya cukup banyak di provinsi ini. Sejak awal kedatangannya di Kalimantan Barat, ketiga etnis ini membangun ciri khas masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman, ketiga etnis ini kemudian menjadi salah satu simbol keragaman dan keharmonisan di negeri seribu sungai. Yang menempati daerah awal kemudian lebih menguasai sistem kehidupan yang agraris dinamakan dengan masyarakat Dayak.
atau orang darat. Kemudian yang menguasai gaya hidup maritim atau sepanjang sungai dinamakan dengan masyarakat maritim ya, yang agraris ya, yang di dalaman tadi agraris, maritim, menguasai sungai. Nah kemudian ini dinamakan Melayu atau orang laut. Nah yang terakhir, orang yang menggarap pertambangan, perkebunan, inilah yang dinamakan masyarakat Tionghoa atau Chinese. Masyarakat setempat menyebut perpaduan budaya dari 3 etnis ini Tidayu, yang berarti Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nilai budaya diekspresikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah tarian yang memadukan ciri khas dari ketiga etnis ini. Tari Tidayu khas Kalimantan Barat merupakan tari kreasi baru yang menampilkan 3 jenis gerakan yang berciri Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Atribut khas dari masing-masing etnis juga dapat dilihat. Seperti bulu burung enggang untuk penari Dayak, tempurung kelapa untuk gerakan tarian Melayu, dan kipas yang biasa digunakan penari khas Tionghoa. Selain itu, para penari juga mengenakan pakaian adat khas masing-masing etnis dalam sebuah pertunjukan. Tari Tidayu mulai dikenal sejak awal 2000-an. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat itu gencar melakukan perpaduan kesenian dari berbagai etnis sebagai bentuk refleksi adanya keserasian, harmonisasi, dan kerukunan di provinsi ini. Tari ini diangkat tidak mencampur adukkan budaya sebenarnya. Karena apa? Karena kita akan mengangkat akar budayanya masing-masing. Makanya dia mewakili budayanya masing-masing. Nah, berbeda tapi tidak mengurangkan keharmonisan daripada keharmonisan masing-masing etnik itu loh. Jadi Melayu dengan budaya Melayunya, dengan gerak tari Melayunya, zapin, joget dan segala macamnya. Kemudian Dayak dengan ngajetnya dan segala macamnya. Kemudian Tionghoa dengan tari-tari yang lebih ke kegembiraan misalnya. Masing-masing menjadi angkatan budayanya masing-masing. Tari Tidayu biasanya dimainkan oleh 9 orang, masing-masing etnis diwakili oleh 3 orang. Jenis tarian ini tergolong cukup populer di masyarakat. Bagi penari, perpaduan 3 jenis tarian ternyata tidak begitu sulit untuk dilakukan. Indonesia sama sekali nggak sulit ya, apalagi kalau misalnya kita latihannya rutin, bahkan kalau dalam 1 minggu kita latihannya benar-benar rutin dan kita benar-benar fokus, itu bakal bisa cepat. Karena langkah-langkahnya sendiri itu bukan termasuk langkah yang kita harus sampai kalau mohon maaf kalau misalnya kontemporer itu kan ada yang sampai berguring atau gimana gitu kan, tapi kalau di sini kan langkah tradisional, jadi lebih gampang gitu, lebih bisa dipelajari gitu. Penampilan tari Tidayu biasanya dibuka dengan menunjukkan tarian khas masing-masing etnis lebih dahulu. Di ujung pertunjukan, ketiga tarian etnik yang ada lalu berbaur, membentuk sebuah gerakan yang harmonis. Sejak awal kemunculannya, tari Tidayu dijadikan sebagai simbol kerukunan antar etnis di Kalimantan Barat.
Pertunjukan tarian ini biasa dilakukan saat menyambut tamu dan pesta-pesta besar di Kalimantan Barat. Kehadiran jenis tarian multi etnis seperti Tidayu dianggap turut memberikan nuansa sejuk dalam kehidupan sosial di Kalimantan Barat. Harus ada keselarasan, keserasian bahwa 3 komponen besar ini adalah tuan rumah awal yang harus memberikan contoh teladan kepada saudara-saudaranya yang kemudian datang di daerah ini. Maka terjadi perpaduan antara Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Banyak, bukan hanya dalam seni tari, tapi juga dalam seni tutur kata, dalam juga seni kriya lainnya yang ditampilkan, tapi lebih menonjol kepada seni tari, karena seni tari ini adalah seni yang memikat banyak orang, seni yang memberikan perhatian kepada banyak orang dengan gerakan-gerakan ritma-ritma yang menggugah perasaan banyak orang. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with